Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di channel yang sama. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai sepatu, yang mana video ini lanjutan dari video saya yang sebelumnya tentang perawatan sepatu klit, menjahit sepatu klit, dan juga cara memilih sepatu klit pada saat sebelum membeli. Nah, pada kesempatan kali ini di depan saya sudah ada contoh yang mana sepatu ini sebenarnya baru, tapi berhubung keadaannya ini old stock ya, jadi stok lama. Makanya di sini ada beberapa kendala atau trouble ya, terutama pada kualitasnya. Nah, sesuai dengan saran saya di video saya sebelumnya atau video saya yang lain, itu kalau kalian belum lihat silakan dilihat, karena semuanya ada di situ, tips-tipsnya atau cara-cara sebelum membeli sepatu. Nah, di sini juga ada dua brand ya. Di depan saya ini ada dua brand, yang mana brandnya cukup terkenal. Di depan saya ini mungkin teman-teman semua sudah familiar. Nah, saya buka dulu. Ini keadaannya masih ya bisa dikatakan 80% ya, masih bagus, tapi ternyata lem yang di solnya ini itu mengelupas, atau kalau bisa dibilang daya rekatnya itu berkurang. Kemudian yang sebelahnya, yang satunya ini justru malah keadaannya atau kondisi awalnya itu memang jauh lebih bagus daripada ini. Kalau ini kisaran mungkin 80%, nah ini mungkin 95% karena ini beli baru, kemudian dipakai hanya satu kali, kalau nggak salah ini dari seorang teman dari Jakarta, jadi baru mendarat untuk ya insya Allah saya repair. Nah, kendalanya di sini adalah bisa dilihat ini sama beliau yang punya, ini dikasih isolasi biar nggak hilang potongannya. Nah, ini karetnya ini sudah mati, sudah mulai mati ini bagian kiri. Nah, kita cek satu persatu, ini bagian kiri, ini karetnya sudah protol. Nah, kemudian lemnya yang di depan ini juga seperti itu, sudah mulai mengelupas. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini sudah protol ini. Kemudian samping-sampingnya syukur ini masih bagus, tapi sudah mulai ada tanda-tanda untuk mengelupas. Nah, ini kondisinya masih baru, masih ya bisa dibilang satu kali pemakaian atau 95%. Nah, ini sudah seperti ini kondisinya. Nah, ini sudah mulai retak, yang bagian belakang sudah ada retakan. Nah, ini bisa dilihat, ini ada garis. Nah, ini mulai retak ini ya. Nah, kalau seperti ini nggak berlangsung lama, mungkin kalau perkiraan saya 1 bulan atau 2 bulan dengan intensitas pemakaian sering ya, itu lebih cepat. Mungkin ini lepas, apalagi kalau mungkin misalkan dipakai di tanjakan, kemudian nggak atau ya sering-sering dipakai jalan gitu ya, ini lebih cepat lepasnya ini. Jadi saya nggak yakin dengan kondisi seperti ini bisa awet karetnya. Nah, nanti kedepannya rencana saya ini cuma membantu lem yang ada di insole-nya atau bagian atasnya. Jadi kita jahit. Untuk yang
karetnya ini kita tunggu sampai terlepas atau sampai rusak maksimal. Artinya jadi kalau misalkan masih ada utuh seperti ini, jadi saya nggak berani untuk memproses, karena ya kalau bahasa Jawanya itu eman atau sayang banget kalau misalkan masih ori, masih terlihat full diproses, karena nanti ini ketika kena jarum, kena mata bor, ini bisa tambah pecah, soalnya ini udah mulai mati. Nah, ini sepatunya ini Shimano RP900. Shimano RP900 ini masih baru ini. Nah, untuk yang sebelah kanan juga seperti itu. Ini sudah bagian belakang ini sudah ada tanda-tanda untuk pecah ya. Ini bisa dilihat karetnya ini pecah. Nah, di depan ini beruntung masih bagus, bagian depan. Ini kondisi karbonnya. Ini sangat stiff banget ya karbonnya, terkenal kalau menurut saya yang di Nalas ini benar-benar stiff banget dan agak tebel. Jadi menurut pengalaman saya ya, selama saya ngerjakan jahit sepatu ya, baik yang plastik, yang biasa maupun karbon, ini kalau saya nilai itu yang paling stiff itu punyanya Shimano. Nah, untuk yang mungkin kualitasnya memang kalah dengan tingkat di atasnya, tapi kalau misalkan tebel dan stiffnya, saya masih senang sama Shimano. Nah, terlepas dari hal itu teman-teman, berapapun nilainya atau berapapun harganya, ini kalau misalkan kalian atau teman-teman ini mau beli sepatu cleat, utamakan untuk production date-nya atau tanggal produksinya atau manufacturing date. Jadi harus diperhatikan. Nah, caranya gimana? Caranya itu kalau misalkan kalian mau beli, itu biasanya ada di lidah bagian sepatu ini. Nah, sebelah sini sebenarnya ada, itu beberapa jadi nggak semua sepatu ada, mungkin ada yang di sini, ada yang mungkin ada di bungkusnya atau di labelnya atau di manual booknya ya, biasanya itu ada. Jadi kalau punya saya itu yang bone ranger itu ada di lidah ya. Jadi saya juga dulu pernah jadi salah satu korbannya apa? Korban old stock ya, new but old stock. Jadi baru tapi stok lama. Nah, ini makanya saya bisa cerita seperti ini, karena saya mempunyai pengalaman membeli sepatu, kepincut atau tertarik harga murah, akhirnya saya beli, 2 kali pemakaian, depan dan belakang sudah mengap atau sudah terbuka. Nah, makanya dalam video kali ini saya bagikan informasi atau tips-tips penting sebelum membeli sepatu, agar kalian tidak mendapatkan hal yang sama dengan kami. Nah, terlepas dari hal itu, masalah harga sebenarnya ya disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau perbandingannya antara beli sepatu mahal dengan beli sepatu murah di bawah 1 juta, katakan seperti itu, tapi yang di bawah 1 juta itu production date-nya itu masih baru. Nah, saya lebih memilih yang 1 juta ke bawah itu daripada mahal tapi ada diskon murah tapi kondisinya stok lama. Nah, ini rawan sekali. Nah, kedepannya kalau misalkan sudah membeli dengan pas kondisi sepatu yang baru, production date-nya baru, nah itu supaya sering-sering dipakai. Jadi jangan sampai lama nggak dipakai kemudian dipakai. Nah, ini juga salah satu faktor cepat dan tidaknya sepatu itu rusak. Karena kalau misalkan sepatu itu lama nggak dipakai,
nanti kendalanya lemnya itu daya rekat bisa berkurang dan bisa terlepas. Beberapa contoh kasus itu sampai lepas, nah solnya itu masih menempel di pedal. Nah, jadi saya beberapa kali mendapat laporan seperti itu. Nah, jadi untuk kalian lebih hati-hati lagi, jangan sampai tergiur dengan diskon atau harga yang lebih murah. Nah, sebaiknya dicek dulu, nah, tanggal produksinya berapa, kemudian terutama kondisinya sepatu seperti apa. Nah itu, karena nggak selalu stok yang ada di toko itu baru. Ya memang keadaannya baru tapi stoknya lama. Nah ini, jadi demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu waspada dan berhati-hati. Semoga kita dalam rezeki Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan komen serta share ke teman-teman kalian agar semuanya bisa mendapatkan kebaikan dari video ini. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.